Shalom, kita masih tetap berbicara tentang tubuhmu adalah bait sucinya Allah. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas bahwa kita adalah imam. Kali ini kita akan membahas tentang air yang hidup. Apa itu air yang hidup, saudara? Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita menjadi tanda bahwa kita itu miliknya Allah. Ketika Yesus masuk ke dalam diri kita, Dia membawa serta juga firman-Nya. Ya saudara, jadi ketika Tuhan Yesus memasuki tubuh kita, Ia membawa air yang hidup, yaitu firman. Dan firman ini akan berubah menjadi mata air yang terus-menerus akan mengalir di dalam diri kita sampai kepada hidup yang kekal. Ya saudara, jadi Ia membawa juga firman-Nya karena Yesus adalah firman itu sendiri. Firman ini adalah air yang hidup yang diberikan kepada semua orang percaya. Jadi aliran-aliran air hidup itu adalah roh yang akan diterima oleh orang percaya yang menghidupkan firman di dalam kita. Karena air yaitu firman dan Roh Kudus itu tidak terpisahkan. Kita bisa lihat ayatnya. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dikatakan demikian, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Air jernih yang dimaksudkan di sini adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu akan dicurahkan. Ya saudara, dicurahkan ke dalam diri manusia. Artinya apa? Dicatat di dalam loh hati kita. Jadi air yang jernih itu akan mengubah hati kita, akan memberikan hati kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus membawa air hidup itu masuk ke dalam hati setiap orang yang menerima Dia dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus membawa firman itu masuk ke dalam hati kita. Ya, dan yang menghidupkan firman itu adalah Roh Kudus yang sudah dijanjikan itu. Oleh sebab itu kita bisa katakan, kita bisa pakai air kehidupan itu untuk membersihkan tubuh kita sehingga tubuh kita ini menjadi tahir, menjadi kudus. Kita bisa lihat ayat berikutnya, yaitu Yohanes 7 ayat 39. Dikatakan begini, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya saudara, jadi ini berbicara tentang Roh Kudus yang belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Karena Yesus menjelaskan bahwa Dia harus pergi agar roh itu dicurahkan kepada mereka yang percaya kepadanya.
Sehingga roh ini menghidupkan benih-benih Yesus yang ada di dalam hati kita. Jadi Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan tinggal dalam hati orang percaya yang menghidupkan firman di dalam diri mereka. Firman dan Roh Kudus tidak terpisahkan. Jadi bila kita berkata-kata, perkataan itu keluar dari hati kita sendiri. Itu adalah perkataan biasa. Tetapi perkataan itu akan berkuasa ketika Roh Kudus yang mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang berasal dari Roh Kudus. Artinya apa? Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Barulah perkataan itu akan menjadi air yang hidup. Ya saudara, jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka hati kita diubah menjadi baru, maka kata-kata yang keluar berasal dari Roh Kudus. Dan perkataan yang berasal dari Roh Kudus itu, itulah aliran-aliran air hidup. Kita lihat ayat berikutnya, Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudara, air yang hidup itu ditawarkan Tuhan Yesus, air yang akan menyegarkan jiwa kita dan menjadikan mata air yang memancar di dalam hati kita selama-lamanya. Kita tahu bahwa ayat ini berbicara tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu, yang sudah membasuh perempuan itu dan membersihkan tubuhnya sehingga air itu menjadi mata air yang mendesaknya untuk bersaksi tentang Yesus. Jadi mata air yang ada di dalam diri perempuan ini ketika dia berbicara dengan Tuhan Yesus itu memancar keluar. Firman yang diucapkan Tuhan Yesus itu sudah memandikan perempuan Samaria ini sehingga ia keluar, mendesak dia untuk keluar bersaksi. Dia pergi kepada penduduk di Sikar dan dia menyampaikan kebenaran ini kepada penduduk di Sikar sehingga penduduk di Sikar semuanya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya saudara, jadi firman itu ketika dia mulai meluap-luap di dalam hati seseorang, orang itu tidak akan tenang. Dia akan seperti perempuan Samaria ini. Dia langsung pergi dan menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang yang ada di Samaria pada waktu itu. Di desa Sikar, ya saudara. Sehingga seluruh desa Sikar itu menerima Yesus. Kita tahu pada waktu itu bahwa perempuan ini merespon Tuhan Yesus. Ada percakapan di antara mereka. Dan ia merespon dan percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia bukan perempuan yang baik atau perempuan yang benar. Begitu dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, perkataan itu memandikan dia ya saudara. Sehingga pada waktu itu dia bersaksi tentang Yesus adalah Mesias. Dan ketika Yesus katakan, akulah dia yang berkata-kata denganmu, maka memancarlah mata air dalam dirinya dengan deras yang membuat ia tidak tahan untuk berlama-lama lagi. Tetapi ia memberitakan tentang Yesus kepada semua orang di kota Sikar. Dan akibatnya orang-orang Samaria dari kota Sikar itu berduyun-duyun datang ketemu dengan Yesus dan meminta agar Yesus tinggal 2 hari lagi karena mereka tahu dia benar-benar juru selamat yang sudah dijanjikan itu. Ya saudara, jadi kita bisa lihat bagaimana kekuatan daripada firman Tuhan ketika disampaikan. Ya, Tuhan Yesus memandikan perempuan Samaria itu. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Yohanes 7 ayat 38. Dikatakan demikian.
Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika kita percaya kepada Yesus, dari dalam hati kita, orang-orang percaya itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini adalah ajakan Yesus untuk percaya kepada Dia. Jadi kita tahu ketika saat itu adalah acara pencurahan air yang merujuk pada air kehidupan, yang dimaksud adalah Roh Allah yang akan dimeteraikan dalam hati orang percaya, yang akan menghidupkan firman seperti aliran-aliran air hidup yang menerobos di dalam setiap hati orang percaya. Jadi saudara, saat kita sakit ya, kita bisa berdoa seperti ini. Tuhan Yesus alirkan air jernih itu membasuh tubuh kita, membasuh seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dibersihkan, dimurnikan, sehingga seluruh kotoran-kotoran atau sakit penyakit keluar meninggalkan tubuh kita dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa, kita minta tolong kepada Roh Kudus, alirkan air jernih itu, membasuh seluruh tubuh, jiwa dan rohku, menjadi suci, menjadi kudus, menjadi bersih, terlepas dari seluruh sampah-sampah sakit penyakit di dalam tubuhku. Aku menjadi sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Aku dapat beraktivitas kembali dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa katakan seperti itu. Saudara bisa katakan seperti itu dengan yakin bahwa kesembuhan sudah terjadi di dalam diriku. Ya saudara, jadi inilah cara kita bagaimana kita bisa membasuh tubuh kita. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk melepaskan kita dari sampah-sampah sakit penyakit. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.